tahu kan bahwa sel kulit misalnya, dia butuh oksigen. Nah, tapi dia nggak bisa langsung ke setiap sel termasuk sel kulit tadi. Nah, sehingga sel kulit itu bisa mendapat oksigen. Ubah itu contohnya usia, jenis kelamin, ya, terus riwayat keluarga. Nah, jadi kalau laki lebih muda biasanya dibandingkan perempuan. Gitu ya. Ah, nanti begitu perempuan ini sudah menopause, jadi sama-sama punya resiko yang sama. Itu saja perbedaannya. Lalu yang terakhir riwayat keluarga. Riwayat keluarga, keturunan. Gitu keturunan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa Surah TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa di dalam Ruang Sehat, podcastnya Surah TV yang tentu akan membahas pembahasan yang berbobot namun dengan santai. Dan tentu pada kesempatan kali ini di dalam podcast Ruang Sehat, yang namanya ruang atau sehat itu berkaitan dengan kesehatan ya Sobat Muslim. Nah, tentu tema-tema yang akan kita hadirkan di dalam podcast Ruang Sehat ini adalah terkait dengan dunia kesehatan. Nah, kira-kira kalau seandainya podcast itu terkait dengan kesehatan, narasumber kita siapa nih kira-kira? Ya benar, adalah seorang dokter. Nah, kali ini tema kita di podcast yang pertama kita adalah terkait dengan hidup bahagia dengan jantung sehat. Yang tentunya narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah Dr. Muhammad Hadi Utama Syam, SPJP FIHA. Alhamdulillah sudah hadir bersama Kak Habib pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Alhamdulillah, senang sekali bisa berada di sini. Terima kasih saya dan tim promosi Naili. Alhamdulillah bisa sharing dengan Kak Habib dan sahabat sehat Surah TV. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tema yang sangat penting sebenarnya dalam kehidupan kita dok ya. Namanya jantung, itu setiap kita punya jantung ya dok ya. Nah terkadang kita perhatian terhadap jantung kita itu ketika sudah ada problematikanya dok. Ya, betul. Kalau seandainya sehari-hari kita mungkin beraktivitas tidak ada keluhan dan segala macam, mungkin kita nggak perhatian ya dok ya. Nah kali ini nih dok, terkait dengan pembahasan kita hidup bahagia dengan jantung sehat. Sebenarnya dok, pemahaman dasar terkait dengan kesehatan jantung itu seperti apa sih dok? Yang dikatakan sebagai jantung yang sehat itu kira-kira gimana nih dok? Ya, jadi memang kita memulai dari awal tentunya ya, bahwa jantung itu memang salah satu organ utama di tubuh kita yang fungsinya itu vital. Nah, dia ini sebenarnya 3 serangkai. Jantung, pembuluh darah, sama darah. Tujuan utamanya dia memenuhi kebutuhan tubuh, setiap sel tubuh kita. Jadi kalau Kak Habib tahu kan bahwa sel kulit misalnya, dia butuh oksigen. Tapi dia nggak bisa langsung ngambil oksigen kan adanya di udara. Benar. Dia nggak bisa ngambil langsung. Nah, oksigen itu akan ditangkap oleh paru-paru. Nah, dari paru-paru nggak langsung bisa dikasihkan ke kulit. Nah, disitulah tuh perannya 3 serangkai tadi. Dia akan mengambil oksigen dari paru-paru, dia hantar ke setiap sel termasuk sel kulit tadi. Nah, sehingga sel kulit itu bisa mendapat oksigen. Nah, jantung dalam 3 serangkai tadi peranannya adalah memompa atau menggerakkan darah di dalam pembuluh darah sehingga nanti darah itu akan mengikat oksigen dibawa ke seluruh sel termasuk sel kulit. Nah, jantung yang sehat apabila dia bisa memenuhi kebutuhan tubuh. Pada saat kita sedang istirahat, kebutuhannya misalnya 1, nah dia bisa memompa untuk memenuhi itu. Pada saat kita sedang lari, kebutuhan tentu akan meningkat. Kebutuhan oksigen tentu akan meningkat. Nah, dia bisa memenuhi kebutuhan tersebut sehingga tidak bergejala. Jadi kita bisa istirahat dengan tenang, bisa makan dengan enak, bisa buang air besar dengan nyaman, bisa olahraga dengan nyaman. Itu tanda-tanda kita jantungnya sehat. Nah, kalau kita ada keluhan, misalnya pada saat kita sedang olahraga, kok kita merasa letih, kok kita merasa sesak yang tidak normal, itu artinya kemungkinan bisa jadi jantungnya bermasalah. Baik, berarti pemenuhan kebutuhan tadi itu bisa dipenuhi oleh jantung gitu untuk mengikat oksigen dan juga memompakannya ke setiap tubuh kita nih dok. Oleh 3 serangkai tadi. Oleh 3 serangkai tadi. Nah, terkait dengan hal ini tentu sangat menarik ya dok ya. Ketika kita melakukan aktivitas, tentu kita bisa merasakan gejala-gejala itu ya dok ya. Yang mana ketika kita olahraga tadi sebagaimana yang dokter sampaikan, kalau seandainya kita tuh merasa lelah, tentu ada indikasi bahwa jantung itu bermasalah dok. Bisa jadi. Baik.
Baik dok, terkait dengan berbicara dengan penyakit jantung nih dok, sebenarnya seberapa umum sih dok penyakit jantung itu di negara kita Indonesia dok? Kalau mungkin ruang lingkup kita di negara Indonesia itu kalau dokter memandang ataupun data dari dokter jantung Indonesia itu bagaimana sebenarnya dok? Iya, biasanya yang melakukan riset survei itu kan lembaga-lembaga kesehatan seperti WHO atau kalau di Indonesia itu Kementerian Kesehatan ya lewat investigasinya itu ternyata sangat mencengangkan bahwa penyakit jantung itu menjadi salah satu 4 besar penyebab kematian di Indonesia. Hampir 7 dari orang tua ya di atas 60 tahun itu punya penyakit jantung. Jadi kalau dibilang seberapa besar beban kesehatannya sangat besar di Indonesia. Prevalensi itu banyak ya. Jadi orang yang menderita sakit jantung sebenarnya banyak, mulai dari jantung koroner, jantung karena hipertensi, gagal jantung, itu banyak. Dan kalau kita lihat data BPJS, nah penyakit jantung ini termasuk yang menguras dana BPJS paling besar. Ya. Sehingga Kementerian Kesehatan itu dia aktif, dia menyuarakan kepada Vaskes itu efisiensi ya karena tagihan jantung itu tinggi, bengkak ya, gitu. Jadi memang sangat besar, sangat banyak ya. Faktor risiko utamanya apa sebenarnya dok? Nah itu menarik ya. Jadi kalau yang kita perlu ketahui, penyakit jantung itu tidak tiba-tiba muncul, ya, tidak tiba-tiba dia itu walaupun katanya serangan jantung, yang disebut serangan itu hanya gejalanya saja yang kita anggap tiba-tiba. Tapi proses yang menyebabkan mengapa bisa terjadi serangan itu sebenarnya sudah berlangsung mungkin 20-30 tahun ke belakang. Nah, ada faktor penyebab itu kita sebut faktor resiko. Faktor resiko ya. Faktor resiko itu kalau penyakit jantung koroner khususnya itu ada 2. Yang pertama faktor resiko yang tidak bisa diubah, ada faktor resiko yang dapat diubah. Yang tidak dapat dirubah itu contohnya usia, jenis kelamin, ya, terus riwayat keluarga. Nah, jadi kalau seseorang kita makin bertambah usia kita, maka kondisi jantung perlahan-lahan akan menurun. Nah, jadi bisa dibilang penyakit jantung itu sebenarnya bagian dari penuaan sebenarnya. Bagian dari penuaan. Setiap orang akan sakit jantung karena setiap orang pembuluh darahnya itu akan mengalami penebalan. Ya, itu usia. Jadi memang tidak bisa dihindari. Cuman bisa dihambat, bisa diperlambat gitu ya. Terus jenis kelamin. Nah, jenis ada perbedaannya nih? Ada perbedaannya ternyata. Jadi tapi perbedaannya tidak, maksudnya gini. Jadi perempuan pada saat dia masih produktif, masih menstruasi, dia relatif lebih terproteksi dari penyakit jantung dibandingkan laki-laki seusianya. Nah, jadi akibat ada faktor kelamin ini, orang yang sakit jantung yang laki-laki lebih muda biasanya dibandingkan perempuan. Gitu ya. Nanti begitu perempuan ini sudah menopause, sudah 40 tahun ke atas, dia tidak haid lagi, itu jadi setara. Jadi sama-sama punya resiko yang sama. Itu saja perbedaannya. Lalu yang terakhir riwayat keluarga. Riwayat keluarga, keturunan. Keturunan ya. Jadi kalau keturunan ini, kalau kita punya bapak kandung atau ibu kandung yang menderita penyakit jantung di usia dini, usia 40 tahun, usia 50 tahun sudah kena serangan jantung, itu berarti kita sebagai keturunannya, sebagai anak putra-putrinya punya kemungkinan sakit jantung lebih tinggi dibandingkan orang lain, anak lain yang orang tuanya sakit jantungnya misalnya usia 70 tahun. Ya, atau usia 60 tahun. Nah, itu faktor, tapi itu kan sunatullah, kita tidak bisa mengubah, kita tidak bisa milih lahir dari bapak yang sakit atau dari bapak yang sehat, kita tidak bisa. Yang paling penting ini yang faktor yang bisa diubah. Yang paling besar ada 4 hal. Yang pertama tensi tinggi. Yang kedua gula tinggi. Yang ketiga kolesterol tinggi. Yang keempat nih, yang musuh kita bersama, merokok. Nah itu, jadi kalau seseorang punya 4, salah satu atau salah 2 atau salah 3 atau semua keempat hal tadi, dia punya resiko menderita penyakit jantung lebih cepat dibandingkan orang lain yang tidak punya itu. Jadi mungkin kalau Habib misalnya, qadarullah ditakdirkan kena serangan itu usia 120 tahun. Ada orang lain yang dia merokok, kena serangan jantungnya usia 50 tahun. Jadi lebih cepat saja. Gitu ya. Gitu. Nah, itu yang kita harus, gula darah tinggi, gula, kolesterol itu kan nggak ada gejala. Kita nggak bisa tahu kita punya tekanan darah tinggi kalau tidak diukur tensinya. Kita tidak tahu kita punya kolesterol tinggi kalau tidak dicek kolesterolnya. Jadi maka sebaiknya
ketiga hal ini dievaluasi saat tidak bergejala. Dari sejak usia 30 tahun, 40 tahun kita sudah rutin cek, biar kita kalau tahu kita bisa tangani segera, jadi tidak berlanjut menjadi penyakit jantung. Begitu. Oh gitu ya dok ya. Berarti memang tadi terkait dengan pola hidup ini menjadi faktor yang akan menimbulkan penyakit jantung baru, walaupun kita bukan keturunan penyakit jantung. Iya, kalau bukan keturunan. Ada terkait dengan kolesterol, kemudian ada terkait dengan tensi, dok, ya. Lebih merokok juga. Merokok. Karena kan banyak juga yang mengatakan dok, pun kalau seandainya merokok, ya aman-aman aja nggak ada sakit jantung sampai sekarang gitu dok. Iya. Ya orang yang darah tinggi juga belum tentu kena serangan jantung kan. Atau mungkin begini, dia ditakdirkan kena serangan jantung usia 90 tahun kena merokoknya. Tapi keburu kena penyakit lain yang lebih berat. Misalnya penyakit parunya sehingga keburu selamat dari penyakit jantungnya gitu. Tapi sudah pindah alam ya, sudah meninggal dunia sebelum terkena sakit jantung. Karena akibatnya bukan sakit jantung aja ya dok? Iya, karena penyakitnya bukan sakit jantung aja. Baik dok, pembahasan menarik sebenarnya pemirsa semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah terkait dengan pola hidup sehat nih dok, yang namanya pola hidup sehat tentu sehari-hari itu berkaitan dengan apa yang kita makan sama apa yang kita minum gitu dok. Iya. Nah sebenarnya apa sih yang boleh kita makan dan apa yang nggak boleh kita makan dok? Kalau berkaitan dengan jantung gitu dok. Iya. Bukan berarti membatasi ya pemirsa. Kalau itu jawabannya gampang. Gampang apa dok? Gampang. Yang boleh dimakan yang halal. Baik. Yang tidak boleh. Iya, yang tidak boleh dimakan adalah yang haram. Ya jadi kalau selama halal boleh dimakan. Oke. Gitu ya. Cuman memang ada yang halal ini kan tentu ada juga ya. Ada yang kita batasi, ada yang kita boleh makan lebih banyak. Itu sebenarnya pengaturan saja. Porsi. Pengaturan porsi dari jenis makanan. Jadi bukan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu ya. Allah mengizinkan, kita kenapa tidak mengizinkan gitu ya. Jadi boleh dimakan yang halal itu, tapi ada yang dimakannya bisa banyak, ada yang dimakannya mungkin dibatasi 1 kali dalam seminggu misalnya, atau 1 hari dalam sejumlah tertentu, itu ada seperti itu ya. Tapi yang pertama ingin saya tekankan ya, dari 4 hal penyebab penyakit jantung tadi, itu benar sekali bahwa pengobatan awalnya adalah pola hidup, bukan dengan obat-obatan ya. Orang darah tinggi pengobatan awalnya bukan dengan obat tensi, atau orang penyakit gula pengobatan awalnya bukan obat gula, tapi pola hidup. Karena orang sakit-sakit itu, orang darah terkena tensinya naik, orang terkena gulanya naik atau kolesterol naik, itu karena pola hidupnya tidak sehat. Nah, jadi yang harus diubah pertama kali adalah pola hidup. Nah, pola hidup itu, pola hidup sehat itu ada 5 komponennya. Apa aja dok? SEHAT. Sehat. Oke. Seimbangkan gizi. Enyahkan rokok. Hadapi stres. Awasi tekanan darah. Teratur berolahraga. Catat ya menurut saya. Itu sehat. Sehat. Kalau kita pengen sehat, SEHAT tadi. Awasi tekanan darah, kadar gula, kadar kolesterol. Nah, gitu ya. Yang pertama tadi balik ke masalah gizi ya. Jadi sekarang itu dari dokter jantung, Perhimpunan Dokter Jantung Dunia itu merekomendasikan untuk beberapa saran, tips-tips untuk makanan yang baik untuk kita konsumsi untuk menjaga agar badan kita sehat dan jantung kita sehat. Itu adalah pola diet Mediterranean. Mediterranean. Ya, di mana yang pertama itu salah satu ciri-cirinya kita membatasi garam. Restriksi garam, membatasi garam itu maksimal 3 gram lah, 1 hari semalam, kurang lebih 1 sendok teh. Jadi kandungan garam dalam makanan dan minuman yang kita makan setiap hari 1 kali 24 jam itu maksimal ya 5 gram atau 1 sendok teh. Lalu kita hentikan atau kita hindari konsumsi gula pasir. Ya, karena gula pasir ini walaupun manis ya pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya orang kurang gula ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk dikonsumsi rutin setiap hari sebaiknya dihindari, karena molekul gula ini bisa merusak dinding pembuluh darah, bisa merusak darah dan merusak organ-organ yang lain di dalam tubuh kita. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita perbanyak porsi makan sayur, makan buah, ikan, ya, atau zat-zat makanan lain yang sifatnya adalah bersumber dari tumbuhan, tempe, tahu, atau sayur-sayuran yang lain tadi sudah disebutkan, dan kacang-kacangan, ya, kacang tanah, kacang mete, nah itu kacang merah, itu sumber nutrisi yang lebih sehat.
Nah, kalau misalnya kita pengen makan daging misalnya, kita suka rendang gitu kan, boleh nggak? Boleh, tetap boleh, tapi dibatasi 300 sampai 500 gram dalam seminggu. Ya paling nggak sekali makan rendang itu sekali lah seminggu atau 2 kali lah dalam seminggu, nggak setiap hari gitu kan. Ya kan, rendang kan makin lama disimpan kan makin enak ya. Nah, jadi bisa kita cicil-cicil makannya. Sehari-harinya makan ikan, makan sayur, makan buah-buahan. Jangan lupa minum air putih yang cukup. Iya. Nah, itu kurang lebih. Terus ini satu lagi, kita mengubah sumber lemak. Oke. Jadi sumber lemak. Jadi lemak itu ada yang lemak jenuh, ada lemak tidak jenuh. Lemak jenuh ini contohnya dari minyak-minyak goreng yang kelapa sawit, minyak goreng kelapa. Nah, itu contohnya misalnya telur. Itu kuning telur itu lemak tidak jenuh yang sehat. Tidak jenuh yang Ya, sehat. tapi begitu kita goreng Dengan lemak jenuh. dengan lemak jenuh, dia berubah menjadi lemak yang tidak sehat. Ya, Gitu, lemak trans atau lemak jenuh. Nah, makanya kita kurangi konsumsi makanan yang seperti itu yang mengandung lemak jenuh tadi atau lemak trans tadi seperti dari fast food ya yang menggunakan margarin. Nah, itu kita kurangi, kita perbanyak makan yang mengandung lemak yang tidak jenuh seperti putih telur yang kita rebus ya atau dari ikan yang berlemak itu ya. Nah, itu atau dari buah-buahan seperti alpukat. Nah, alpukat itu kan sumber lemak yang tidak jenuh juga. Nah, seperti itu. Jadi beberapa hal tadi, yang terakhir itu adalah mengganti sumber lemak jenuh dari yang jenuh menjadi tidak jenuh. Nah, itu bisa kita lakukan konsisten. Setiap hari kita berusaha terus memperbaiki ya. Mudah-mudahan bisa menjaga kondisi jantung dan organ-organ tubuh kita yang lain tetap sehat. Walaupun usia bertambah. Nah, Cuman nih dok, ngurangin 2 yang awal tadi itu berat sebenarnya dok. Oh yang mana nih? Oh yang garam. Gula sama garam. Oh iya. Itu kan buat enakin makanan dok. Iya betul. Kalau saya dikurangin gimana? Ada yang kurang garam gitu. Enak itu kan persepsi ya. Kalau orang vegetarian dia makan sayur aja udah cukup ya kan. Mungkin karena kita sudah terbiasa saja ya. Kita budaya Minang kan banyak menggunakan. Sebenarnya kalau setahu saya makanan di Minang itu tidak banyak pakai penyedap buatan ya, jadi banyak pakai alami gitu kan, rempah. Nah itu justru lebih sehat dibandingkan pakai penyedap atau pakai garam atau pakai gula ya. Nah, itu kebiasaan saja. Kalau kita bisa, insya Allah bisa. Kalau kita sudah biasakan diri, insya Allah bisa. Kalau mungkin ada yang kebablasan, mungkin bisa dikurangi dikit-dikit dulu ya dok ya. Iya. Nggak langsung dikurangi. Iya. Gitu ya. Mengubah kebiasaan itu sulit, tapi insya Allah kalau kita tahu manfaatnya, kita punya tekad, insya Allah bisa. Oke, menarik sekali sebenarnya dok. Terkait dengan pola makan tadi ya. Kemudian aktivitas fisik pasti juga pengaruh ya dok ya? Betul. Yang terakhir T, teratur dan terukur berolahraga. Nah, jadi untuk kesehatan jantung dan kesehatan tubuh yang lain, jadi latihan itu sangat penting untuk menjaga agar metabolisme tubuh kita berjalan dengan baik, ya, agar tensi itu tidak tinggi, agar gula itu bisa tetap dalam kondisi yang stabil, ya itu. Latihan atau exercise itu sangat penting. Nah, kalau untuk menjaga ini kita harus disarankan untuk menjaga agar latihan ini rutin, latihan fisik itu dijalankan secara rutin, berkesinambungan ya, dan juga mencapai target-target tertentu. Jadi ada singkatannya itu. Kalau olahraga itu fit, FITT. Apa kepanjangan dok? F yang pertama frekuensi. Frekuensinya itu 5 sampai 7 kali dalam seminggu. 5-7 kali seminggu, Jadi nggak masalah olahraga tiap hari. Jadi karena ini kan ada stigma juga nih dok. Iya. Kalau berolahraga setiap hari itu bakal tubuh kita bakal terporsir atau apa? Iya, ya tergantung kita melakukannya ya. Jadi kan yang pertama frekuensinya itu 5-7 kali seminggu. Bisa 5 kali, bisa 7 kali. Jadi nggak apa-apa olahraga tiap hari. Sekarang olahraganya olahraga apa? Intensitasnya. Nah, sampai seberapa berat kita olahraga. Jadi intensitas itu ada ringan, sedang, berat. Nah, kita olahraga disarankan untuk menjaga kesehatan itu intensitas yang sedang aja. Berat boleh, tapi agak kita kurangi nanti. Tapi berat ini biasanya oleh atlet-atlet ya, orang atlet-atlet atau profesional yang ingin misalnya kompetisi ya. Jadi dia meningkatkan kemampuan dia itu dengan intensitas berat. Nah, kalau kita yang hanya olahraga ingin misalnya hobi atau ingin menjaga kesehatan, ya cukup yang moderate saja. Terus yang T, time. Waktu. Timing olahraganya nih? Waktu berapa lama kita olahraga, durasinya. Durasi. Nah, kurang lebih 30-60 menit. Jadi yang tadi setiap hari itu nggak perlu sampai berjam-jam ya. 30 menit sudah cukup.
Ya, tidak perlu kita mencari olahraga yang harus sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. 30 menit itu cukup. 30 menit 30 menit cukup untuk mencapai kesehatan jantung yang sehat ya. Lalu yang T antara tipe. Nah, disarankan memang olahraga yang aerobik. Olahraga yang melibatkan massa otot yang besar, ritmik, ada ritmenya dan teratur. Seperti apa? Seperti lari, seperti jalan kaki, jogging, sepeda, renang ya. Tapi tidak menutup kemungkinan, tapi ada juga baiknya kalau diselang-selingi dengan olahraga permainan seperti main bola atau badminton dan segala itu boleh juga. Jadi diselang-selingi mungkin 3 kali dalam seminggu itu olahraga aerobik, 2 kali olahraga permainan, atau olahraga misalnya sekarang kan lagi ngetren anak muda nge-gym. Resistance training ya, itu bagus juga. Bisa kalau dari beberapa penelitian itu dengan kita selipkan resistance training dalam 2 kali dalam seminggu itu menurunkan kejadian penyakit jantung itu bisa 20% turunnya kalau kita sudah lanjut usia nanti. Jadi bagus, nggak apa-apa. Jadi olahraga apapun itu bisa. Yang penting tadi jangan terlalu berlebihan. 30 menit cukup atau maksimal 60 menit, lalu intensitasnya sedang. Ya, tentu kalau melihat kondisi kita, apakah pemirsa ada yang tinggal di kota ataupun di daerah atau di pedesaan itu beda ya dok ya? Pola olahraganya itu kalau kita lihat. Mungkin kalau kita di kota melihat orang yang berada di desa yang beraktivitas fisik itu sangat banyak ya dok ya. Itu rata-rata memang banyak yang sehat-sehat gitu ya. Berjalan kaki, pergi ke ladang gitu ya. Aktivitas mencangkul itu mungkin berapa? Aktivitas fisiknya sehari-hari itu sudah bisa dianggap olahraga sebenarnya ya. Betul, ini tantangan nih bagi yang berkantor ya dok ya. Ya yang kaum yang duduk di depan monitor, depan komputer misalnya kan, yang banyak duduk. Nah itu yang harus mungkin lebih menyisihkan waktu ya. Bisa dimanfaatkan gym. Iya, gym. Bisa gym bisa. Gitu. Atau sebenarnya kan kalau saya lebih senang memang olahraga itu kalau kita rasakan memang kan berat ya, capek. Nah, maka kita yang penting mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri dan mulai dari apa yang bisa kita lakukan di dekat kita. Kalau yang tinggalnya di samping gym atau dekat dengan gym, silahkan ke gym. Yang jauh dari gym bisa gunakan lantai perkarangan rumah, muter-muter di rumah, ya, jogging di sekitar rumah atau naik turun tangga itu juga bisa. Jadi sebaiknya dimulai dari sekarang, dimulai dari sendiri dan dimulai dari saat ini. Atau kalau mau jalan kaki ke gymnya gitu. Boleh juga itu lebih bagus lagi ya. Jadi 2-3 pulau terlampaui ya, manfaatnya banyak ya. Baik, sesuai dengan kemampuan kita juga. Sesuai dengan kemampuan. Terkadang kan memang kita melihat tren olahraga sekarang dok. Mungkin teman-teman kita yang mungkin berat badannya itu tidak berlebih dok. Iya. Aman untuk jogging dan lari gitu dok. Namun kalau seandainya yang berat badan berlebih dok atau yang obesitas gitu, itu tips olahraganya gimana sih dok? Yang nyamannya untuk dia. Nyaman untuk dia. Yang nyaman untuk dia dan yang paling bisa dia lakukan. Kalau misalnya kita tidak bisa lari, ya kadang-kadang memang olahraga ini kita karena ada peer pressure ya, jadi ada tekanan dari teman-teman kita yang dia bisa lari. Ya kita kalau kita cuma bisa jalan kaki, kenapa enggak? Iya. Ya kan? Yang penting kan tercapai target tadi, intensitas moderate itu, intensitas sedang itu, setiap orang berbeda-beda. Oke. Ya, Habib mungkin untuk mencapai intensitas moderate itu mesti lari 30 menit. Saya yang mungkin banyaknya duduk di belakang meja, mungkin dengan hanya jalan kaki 30 menit sudah mencapai intensitas moderate. Jadi setiap orang itu beda-beda. Berbeda-beda. Patokannya itu biasanya kalau bagi yang ingin lebih akurat, dia menggunakan patokan denyut nadi. Dia ukur denyut nadinya pada saat dia sudah mencapai puncak latihan, berapa denyut nadinya sudah tercapai. Tapi kalau untuk gampang-gampangnya kita bisa dengan menggunakan namanya tes bicara. Nah, kita itu olahraga sampai untuk bicara panjang, untuk bicara seperti biasa ini masih bisa. Tapi kalau untuk bicara panjang lebar seperti kita ini udah ngos-ngosan. Itu artinya olahraganya tuh sudah sedang. Kalau kita untuk ngomong saja sudah susah, itu namanya olahraganya sudah berat. Berarti treadmill sambil ngomong bareng teman gitu ya? Ya, treadmill sambil ngomong-ngomong 1-2 kata, 1-2-5 itu masih bisa. Tapi kalau sudah untuk misalnya untuk murotal, untuk yang panjang itu udah agak sesak. Itu artinya itu sudah olahraga intensitas sedang. Jadi memang bisa diukur ya dok ya? Bisa diukur secara kuantitatif pakai HT tadi, atau secara kualitatif dengan kita merasakan sendiri di badan kita bagaimana. Baik, dapat kita poinnya nih dok. Nah, yang sering jadi apa nih dok? Yang jadi terlupakan bagi setiap orang selain tadi pola makan, kemudian juga aktivitas fisik, terkait dengan stres. Nah ini dok. Ya, betul. Ini sebenarnya seberapa pengaruh sih dok stres seseorang terhadap kesehatan jantungnya? Iya, dari 4 pola hidup sehat tadi kan salah satunya adalah hadapi stres.
Oke. Ya, hadapi stres. Stres itu apa? Stres itu adalah perubahan di badan kita, baik itu psikis maupun fisik akibat adanya rangsangan dari luar ya. Contohnya, jadi stres itu mungkin secara gampang kita bisa bagi dua, stres psikis sama stres fisik. Stres fisik itu seperti kalau kita kecapean, ya kita keletihan, maka kita istirahat. Ototnya capek. Ya, kita habis kerja seharian, maka kita butuh istirahat. Kalau kita kerja seharian, terus kita lanjut kerja lagi, kita ganjel dengan kopi misalnya, memang mata jadi melek, tapi badan menderita. Badan menderita itu tidak baik dilakukan setiap hari, maka butuh istirahat ya. Butuh istirahat minimal itu malam jam 11 sampai jam 1 malam, itu kita dalam kondisi tidur nyenyak, itu tubuh akan melakukan perbaikan, akan melakukan regenerasi, jadi detoksifikasi itu terjadi pada saat istirahat ya. Jadi itu penting untuk menanggulangi stres fisik. Yang kedua yang mungkin banyak orang lupa, stres psikis. Ya, yang namanya kita hidup, ya namanya manusia pasti ada cobaan, Allah kasih cobaan kan untuk naik tingkat. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita lupa tentang bagaimana hidup itu, kita jadi stres sendiri. Ya, nggak dapat jabatan, stres, atau ada masalah ini stres, ada masalah dengan keluarga stres. Nah, akibat stres tadi, baik fisik maupun psikis, itu tubuh akan melepaskan hormon stres. Hormon stres itu ada banyak. Ya, dia pada prinsipnya menyebabkan kenaikan tekanan darah, kenaikan gula, kenaikan kolesterol, ya, sehingga bisa menyebabkan timbulnya penyakit seperti 4 hal tadi, hipertensi, diabetes, dislipidemia, yang kalau berlangsung panjang bisa berakhir menjadi penyakit, salah satunya penyakit jantung. Nah, jadi orang yang stres, menjaga stresnya itu dia bisa memiliki resiko penyakit jantung itu 20% lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak stres. Nah, maka pengelolaan stres ini sangat penting. Nah, tadi kalau stres fisik itu olahraga, istirahat ya. Kalau stres psikis bagaimana? Yaitu kita kuatkan vertikal kita. Ya, berzikir, berdoa, mengaji, mendengarkan siaran surau TV, itu kan bikin salah tenang. satu. Ya kan? Bikin kita menjadi tenang gitu kan. Ada masalah dengar ceramah dari Ustadz Buya Elvi, itu kita jadi tenang lagi ya, walaupun misalnya nggak dapat proyek tapi tenang ya. Itu akhirnya kan stresnya reda, hormon kortisolnya turun, tensinya turun. Sangat berpengaruh ternyata. Sangat berpengaruh, 20%. 20% bisa menurun. Yang harusnya kena serangan jantungnya 2 tahun lagi, gara-gara dengar surau TV jadi turun, jadi nggak jadi ya, jadi mundur. 10 tahun lagi misalnya. Gitu. Jadi sangat penting itu stres itu. Istirahat yang cukup sama pengelolaan mental kita ya, fisik kita. Banyak beribadah intinya, berdoa, berzikir dan segala macam. Itu ini sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim juga ya, Dok ya? Iya, betul. Untuk meningkatkan keimanan kita gitu ya. Yang kita kan juga mempelajari tentang sabar gitu ya, betul, menghadapi masalah bagaimana, ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan ternyata. Sangat berpengaruh. Terkadang orang menganggap remeh hal ini, Dok. Nah, orang itu masalahnya. Lupa. Orang lupa. Baik. Ini terkait dengan hal yang sangat penting juga nih, Dok. Cara kita memantau kesehatan jantung kita itu secara zahir atau secara langsung bisa nggak, Dok? Iya, bisa. Sebenarnya bisa ya. Kalau saya begini, banyak orang itu merasa bahwa untuk mengetahui bahwa saat dia akan aware akan kesehatan itu kalau udah ada keluhan. Nah, paling sering begitu ya, Dok? Iya, paling sering seperti itu. Itu sebenarnya sudah terlambat. Kalau kita keluhan di jantung itu kan biasanya antara sesak nafas, sakit dada atau berdebar. Kalau 3 hal ini sudah muncul, itu sudah ada yang rusak. Nah, tadi kan kita sudah bicara bahwa penyakit jantung itu tidak ada yang tiba-tiba, pasti ada faktor penyebabnya. Nah, jadi cara kita mendeteksinya adalah kita deteksi penyakit-penyakit faktor risiko tadi. Darah tinggi, tensi, kadar gula, kadar kolesterol itu kita deteksi sejak dini. Nah, kita kunjungi fasilitas kesehatan, jangan tunggu ada gejala. Nah, begitu usia sudah menanjak 30-40, itu paling tidak pernah lah cek sekali gimana tensinya. Apalagi kalau orang tua kita itu ada penyakit seperti itu, gitu ya. Kita lebih aware, lebih waspada. Nah, jadi begitu ketemu ada masalah, langsung ditangani, langsung kita ubah pola hidup, langsung kita evaluasi rutin. Kalau nggak turun juga kita bisa berikan obat, ya. Nah, sehingga tidak terlanjur menjadi suatu penyakit jantung. Nah, itu yang paling terbaiknya ya, kita mendeteksi dari sejak penyakit jantung itu belum muncul, dia baru hanya ada faktor resikonya. Baik. Nah, Dok,
kalau seandainya kita sudah mengatur pola kehidupan kita dengan baik gitu ya Dok ya. Kemudian juga aktivitas fisik dan juga keimanan kita sudah kita tengahkan. Qadarullah seandainya terjadi kita mendapatkan penyakit jantung Dok. Sebenarnya dari ilmu medisnya Dok, apakah benar-benar ada obat yang bisa menghilangkan penyakit jantung atau kita memang disebutnya sebagai kontrol saja ke depannya untuk mengurangi resiko gitu Dok? Iya, jadi sebenarnya penyakit jantung ini, terutama yang penyakit jantung paling banyak kan penyakit jantung koroner. Gitu ya, penyakit darah tinggi itu merupakan bagian dari penuaan ya. Jadi kalau dikatakan sembuh total, prinsipnya sih tidak sembuh total, cuman dia bisa pulih dan bisa terkontrol. Nah, karena ini bagian dari penuaan, kita tidak bisa hambat penuaan itu. So, umur kita dari hari ke hari pasti berkurang umurnya itu ya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah menjaga, merawat bagaimana jantung yang qadarullah sudah diberikan kekurangan seperti itu kita rawat agar jangan bertambah kekurangan, bertambah cepat pertambahannya. Jadi paling tidak sehari-hari penderita jantung ini walaupun dia sudah penyakit jantung dia bisa beraktivitas dengan baik, bisa aktivitas rutin tanpa keluhan sesak, bisa ibadah tanpa keluhan nyeri dada, tanpa keluhan berdebar-debar, bisa menghabiskan waktu dengan keluarga dengan baik. Nah, itu tujuannya. Nah, kalau memang sembuh total saya kira pada prinsipnya sih tidak sembuh total, tapi tetap bisa hidup dengan nyaman, dengan bahagia walaupun ada gangguan jantung. Walaupun ada gangguan jantungnya. Ya tentunya di dalam proses kita mengatur kesehatan tubuh kita itu tentu bisa istilahnya kita deteksi dari dini tadi ya Dok? Iya, deteksi dini. Kalau seandainya memang terjadi penyakit jantung, ya kita ikhtiar ya Dok? Iya, ikhtiar, betul. Tetap ikhtiar untuk supaya gejala-gejalanya itu tidak ada gitu. Iya. Baik Dok. Ini berkaitan dengan berpuasa salah satu yang iya. Tentu kita sebagai orang-orang yang berpuasa, ataupun mungkin ada dari sahabat muslim atau pemirsa dimanapun berada yang sedang berpuasa, namun ada indikasi terkena penyakit jantung atau sudah kontrol gitu Dok. Tips-tips untuk berbuka puasanya gimana nih Dok? Apakah seperti biasa gitu ya? Ada cendol, makan aja gitu. Ada gorengan, makan aja gitu. Makan aja ya. Nah kira-kira gimana nih Dok? Tips dari dokter. Kalau halal boleh. Halal boleh. Tapi untuk kesehatan jantung kita harus batasi. Ya, bersabar dulu. Ya, bersabar ya. Ya itu menarik ya. Sekarang kita sedang puasa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang sobat sehat sekalian yang sudah qadarullah Allah beri ujian dengan penyakit jantung, itu jangan khawatir, insya Allah masih bisa berpuasa. Oke. Nah, insya Allah masih bisa berpuasa. Alhamdulillah. Tips yang pertama tentunya adalah jangan lupa cek dulu ya ke dokternya itu untuk diperiksa kondisi badannya saat sebelum puasa itu, apakah kondisi penyakitnya itu sudah terkontrol atau bagaimana, atau perlu istilahnya itu tune up sedikit biar lebih kuat berpuasanya atau bagaimana. Nah, itu periksa dulu. Baik. Ya, jadi kalau dia dalam kondisi stabil, insya Allah nggak apa-apa berpuasa. Ya. Terus yang kedua tentu adalah pengobatan yang rutin diminum sebelum berpuasa itu tetap dilanjutkan, tetap diobati atau tetap sebaiknya dikonsultasikan dokter jantung. Bagaimana penyesuaiannya? Obat jantung itu biasanya sekali sehari, 2 kali sehari paling banyak, jarang yang 3 kali sehari. Jadi biasanya kita tidak terlalu banyak penyesuaian. Ya, kalaupun ada yang 3 kali sehari itu biasanya baru ada penyesuaian perubahan waktu minum. Terus untuk masalah berbuka dan sahur tadi ya. Nah, untuk sahur memang disarankan untuk dilakukan. Jadi jangan skip sahur, jangan tidak sahur. Ya, sunnahnya kan juga sahur ya, seingat saya harus sahur kan. Nah, sahurnya itu makin dekat dengan imsak makin bagus. Baik. Nah, ya sebaiknya tuh dekat dengan imsak, terus kita minum air putih yang cukup, jangan sampai dehidrasi dan makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Nah, pada berbuka itu prinsipnya. Pada saat sahur ya. Pada saat berbuka kita diawali dengan makanan-makanan yang ringan seperti kurma, ya, air putih, ya. Lalu 30 menit kemudian baru kita makan makanan yang berat, ya, seperti nasi, ya. Terus prinsip yang lain ya sesuaikan dengan pola hidup sehat tadi, ya, perbanyak makan sayur, perbanyak makan ikan, ya, perbanyak makan makanan yang bersumber dari tumbuhan, ya. Makan daging tetap boleh, tapi kita batasi. Gitu. Terus yang sumber lemak yang tidak jenuh atau sumber lemak yang lebih sehat, contohnya minyak olive, minyak zaitun, minyak jagung, ya, itu yang lebih bagus kita pakai. Nah, seperti itu. Nah, mungkin yang mungkin agak menjadi pertanyaan juga, bagaimana olahraga pada saat orang sedang berpuasa? Apakah boleh, ya?
timing olahraga yang bagus itu bisa kita lakukan setelah berbuka, ya, habis sholat taraweh misalnya, atau bisa kita lakukan sebelum sahur. Sebelum sahur ya. Hindari olahraga di tengah siang ya, karena takutnya dehidrasi. Yeah. Terus yang terakhir, bagi penderita penyakit jantung, jangan lupa waspadai gejala-gejalanya. Ya, kita harus mawas diri. Bagaimanapun kita menjaga, tetap ada kemungkinan muncul masalah ya. Benar. Kita hanya berikhtiar. Ya, hasil akhir Allah yang menentukan. Jadi kadang-kadang itu kita sudah jaga semua, tapi ada gejala. Nah, gejala itu adalah peringatan kan, kita harus waspadai. Gejala apakah ada nyeri dada, apakah ada sesak nafas, apakah ada berdebar, atau ada pusing, ada rasa pengen pingsan, mual, muntah. Itu kalau ada gejala seperti itu ya jangan dipaksakan, jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Nah, ya jangan diabaikan, langsung tanya ke dokternya atau tanya ke orang sekitar, langsung ditangani. Jangan sampai gejala tersebut menjadi lebih berat. Itu tips-tips untuk penderita jantung dalam menjalani puasa Ramadan. Insya Allah kalau mudah-mudahan semua sobat sehat, semua penonton Surah TV, semua orang di Sumatera Barat ini yang menderita penyakit jantung punya Allah beri kekuatan ya. Amin. Kekuatan kesehatan, walaupun punya penyakit jantung tapi tetap bisa berpuasa 30 hari sampai selesai dan ibadah-ibadah lainnya dalam Ramadan ini. Tentu support keluarga sangat penting juga di sini. Betul, sangat penting. Terlebih istri yang memasak. Iya betul, dan memberikan ketenangan batin ya. Benar. Mensupport suaminya. Baik, Masya Allah, perbincangan yang luar biasa Dok, membuka wawasan juga nih Dok, terkait dengan kesehatan jantung yang mudah-mudahan tentunya kita lebih aware lagi. Iya betul. Terkait dengan kesehatan jantung, jangan mentang-mentang kita muda gitu ya, masih umur 21, 22 tidak memperhatikan hal ini. Betul. Karena kata dokter tadi bahwasanya penyakit jantung itu terkadang datangnya di umur 40 tahun gitu. Karena tapi sebabnya itu dari kita sejak muda ya Dok ya. Baik, itu jadi catatan penting bagi kita, sobat sehat dimanapun berada. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita ucapkan terima kasih Jazakumullah khairan Dok. Sudah hadir di Ruang Sehat Surah TV pada kesempatan kali ini. Dan sudah kita bahas terkait dengan hidup bahagia dengan jantung sehat. Mudah-mudahan dengan jantung kita sehat, kita lebih bahagia lagi. Dan jangan lupa bahagia supaya jantung kita sehat juga Dok. Iya, betul. Betul sekali itu. Terima kasih Dr. Muhammad Hadi Utama Syam, SPJP FIHA. Terima kasih dari Rumah Sakit Naili DBS. Pada kesempatan kali ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dok. Sama-sama Mas Habib.